Karena itu, teman-teman semua, untuk bisa jadi pemimpin, jadilah orang yang terpercaya. Untuk bisa jadi orang terpercaya adalah tingkatkan kompetensi, tingkatkan integritas, tingkatkan kedekatan, dan kurangi bukan bukti bahwa setiap pemimpin adalah pendidik dan setiap pendidik adalah pemimpin. Camkan itu. Buat para mahasiswa, ingat-ingat itu, bahwa setiap pemimpin adalah pendidik dan setiap pendidik adalah pemimpin. Karena tidak ada peran kepemimpinan tanpa unsur kependidikan. Menjelaskan visi, menyampaikan visi, memiliki kesamaan visi, itu adalah sebuah proses pendidikan. Jadi karena itulah kalau kita perhatikan, hampir semua para pendiri Republik, semua para pejuang, semuanya punya track record pendidik. Dan pemimpin-pemimpin yang luar biasa pasti sadar ada unsur kependidikannya. Bahkan jenderal perang yang bintangnya paling banyak di Republik ini, namanya Panglima Besar Jenderal Sudirman, adalah seorang guru. Kita mungkin tidak membayangkan guru diasosiasikan dengan tempur dan ketegasan. Jangan pernah remehkan orang yang senyumnya lebar kalau bicara ketegasan. Dan kita di Jogja punya contohnya itu. Ada Panglima Besar Jenderal Sudirman, ada Sri Sultan Hamengkubuwono. Semuanya adalah figur-figur yang unsur kepemimpinan dan kependidikan kuat. Nah, sekarang terkait dengan tema yang amat menarik buat para mahasiswa, kita bicara tentang menumbuhkan kepemimpinan dari kampus. Kampus adalah kesempatan yang paling besar untuk punya waktu beraktivitas di luar kegiatan belajar di kelas. Karena itu saya menganjurkan kepada semua, buat mahasiswa, sibuklah. Kalau mahasiswa harus sibuk. Jangan jadi mahasiswa yang kekurangan kesibukan. Kalau jadi mahasiswa yang kekurangan kesibukan, maka sesungguhnya Anda sedang merugi. Karena masa kuliah adalah masa di mana kita perlu penuhi diri kita dengan berbagai macam kegiatan yang bisa mengembangkan diri. Nah, bicara kepemimpinan, kalau bisa saya garis bawahi, meneruskan yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kenapa seseorang disebut pemimpin? Kapan seseorang itu dikatakan pemimpin? Dari mana kita tahu kita ini pemimpin atau bukan pemimpin? Biasanya kita membicarakan pemimpin karena jabatan. Ada perbedaan yang mendasar. Pemegang jabatan dan pemimpin itu dua hal yang berbeda. Jabatan itu tentang kewenangan, punya otoritas, punya kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya. Itulah pemegang jabatan. Pemimpin, tandanya bukan punya jabatan dan tidak. Pemimpin ditandai dengan hadirnya pengikut. Leader disebut leader jika ada follower. Jika tidak ada follower, maka you are no leader. Anda bukan pemimpin. Jadi buat teman-teman mahasiswa, kalau mau tahu Anda pemimpin atau tidak, Anda punya pengikut atau tidak. Ini bukan pengikut Twitter ya. Ini adalah orang yang menyetujui, orang yang mempercayai, orang yang mengikuti kata-katanya, perbuatannya secara sukarela. Bahkan kalau kita lihat dalam Islam juga sama. Kita lagi sedang sholat nih, sholat sendirian.
Begitu ada satu orang berdiri di belakang kita jadi makmum, status kita langsung berubah menjadi imam. Yang mengubah status itu bukan lokasi sajadah di mihrab. Itu lokasi sajadahnya di mihrab, kalau sholatnya sendirian tidak bisa disebut imam. Mau label sebesar apapun tidak bisa disebut imam. Disebut imam syaratnya hanya dan hanya jika ada satu orang di belakangnya. Jadi disebut pemimpin bila punya pengikut. Bila tidak punya pengikut, you are no leader. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan? Nah, kita sering fokus kita ketika kepemimpinan adalah pemimpin yang baik. Sesungguhnya pemimpin itu netral, ada yang baik, ada yang tidak baik. Saya beri contoh. Tokoh preman di terminal, itu pemimpin bukan? Pemimpin, tapi dia bukan pemimpin yang baik gitu. Karena dia malakin. Tapi dia punya anak buah, dia diikuti anak buahnya. Nah, kita ingin agar kampus menjadi tempat penumbuhan pemimpin yang baik. Dan apa yang membuat orang diikuti? Kalau boleh, teman-teman mahasiswa yang sekarang mengikuti, ambil kertas, ambil pensil, lalu tuliskan yang mau saya sampaikan sekarang. Yang disebut sebagai diikuti itu bila dipercayai. Bila Anda tidak dipercayai, tidak ada yang ikut Anda. Lalu bagaimana menjadi dipercayai? Nah, ini saya ingin sampaikan satu persamaan. Persamaan tentang kepercayaan. Silahkan ditulis. Kepercayaan sama dengan kompetensi, tambah integritas, tambah kedekatan, kurangi self-interest. Kepercayaan sama dengan kompetensi, tambah integritas, tambah kedekatan, kurangi self-interest. Jadi kalau kita ingin dipercaya, nomor satu harus kompeten. Jangan harap bisa dipercaya kalau tidak kompeten. Nah, ini artinya pengetahuan, pemahaman, pengalaman, itu semua unsur penting untuk meningkatkan kompetensi. Yang kedua, integritas. Integritas itu, kenapa sih kok disebut integritas? Integritas itu dari kata integrity. Integrity itu utuh, lengkap. Integrated. Apa utuh ini? Utuh karena pikirannya, perbuatannya, kata-katanya lempeng, utuh, sama. Jadi berintegritas itu lebih dari sekedar jujur. Berintegritas itu adalah konsisten dari mulai pikiran sampai perbuatan. Lalu yang ketiga adalah kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Dengan yang mengikuti. Kalau antara pemimpin dan yang dipimpin tidak ada kedekatan, nggak ada itu namanya kepercayaan. Gubernur kalau tidak dekat dengan warganya, ya tidak mungkin tumbuh kepercayaan. Sama, rektor kalau tidak dekat dengan dosen, tidak dekat dengan mahasiswa, ya sulit juga menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan itu salah satunya didukung oleh faktor kedekatan. Lalu yang berikutnya, kurangi self-interest, kepentingan pribadi. Jadi kalau ingin kepercayaan itu turun, tinggikan kepercayaan, self-interest. Kalau self-interestnya naik, pasti orang nggak percaya lagi. Karena itu, teman-teman semua, untuk bisa jadi pemimpin, jadilah orang yang terpercaya. Untuk bisa jadi orang terpercaya adalah tingkatkan kompetensi, tingkatkan integritas, tingkatkan kedekatan, dan kurangi self-interest. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan suasana di kampus? Kampus ini adalah tempat pengembangan diri. Saya, kalau boleh, saya usul, kampus bukan pembentuk
pemimpin, tapi kampus adalah tempat penumbuhan pemimpin. Karena pemimpin tidak dibentuk, tapi ditumbuhkan. Dan kampus menumbuhkannya. Jadi buat adik-adik semua, saya usul pilih kegiatan, terlibat mengelola kegiatan. Jangan mengejar jabatan. Jangan harus ketua, harus sekretaris, harus posisi apapun adalah kesempatan untuk belajar. Posisi apapun. Semakin banyak kita terlibat aktivitas, maka proses pembentukan, penumbuhan akan semakin berjalan baik. Dan buat adik-adik, jangan takut, jangan khawatir kalau sibuk, kalau repot. Repot, sibuk itu baik. Kenapa saya katakan baik? Karena itu adalah penggemblengan. Buat adik-adik mahasiswa, penggemblengan itu berat dijalani, enak diceritakan. Masa kuliah juga sama. Masa kuliah itu masa yang jalaninnya kadang-kadang berat, tapi diceritakannya itu dengan enteng. Saya ingin berikan analogi. Adik-adik mahasiswa tentu tahu permata dan tentu tahu batu bara. Permata dan batu bara itu unsur kimianya sama. Tapi yang satu disebut permata, timbangannya gram. Yang satu disebut batu bara, tapi timbangannya ton. Tidak ada batu bara timbangannya gram. Tapi juga tidak ada permata yang jualnya ton. Permata yang hanya beberapa gram saja, ukurannya kecil, tapi harganya luar biasa mahal. Sementara batu bara itu berton-ton, baru mahal. Apa yang membedakan? Unsur kimianya sama, unsur pembentuknya sama, tapi yang satu ditempa dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, dalam durasi yang lama, akhirnya dia jadi permata. Materi yang sama, yang tidak kena tempa, jadinya batu bara. Anda sedang di kampus, Anda mau jadi permata, mau jadi batu bara. Kalau mau enteng-enteng aja, rileks-rileks aja, jalanin itu nggak ada tempaan. Nggak apa-apa, nanti jadi batu bara. Atau Anda pilih ditempa, digembleng, repot, sibuk, sulit ngatur waktu, energi terkuras. Apa yang terjadi? Anda sedang ditempa untuk jadi permata. Mau jadi permata, ya jangan jadinya sekarang. Sekarang ini ada bahan baku. Anda adalah masa awal. Lewati masa kuliah ini dengan penempaan. Karena itu, pilih tekanan tinggi, pilih suhu tinggi. Pilih suhu tinggi, tekanan tinggi di mana? Di organisasi, kegiatan ekstrakurikuler. Semua itu menempa. Pada saat kita ditempa belum tentu sadar. Jadi kalau saya sekarang merefleksikan pengalaman pribadi, apa yang sekarang saya rasakan adalah manfaat dari tempaan masa kuliah, tempaan masa belajar. Tapi pada saat ditempa itu tidak tahu bahwa satu saat nanti akan digunakan ketika menjadi pemegang kewenangan. Saya tidak pernah membayangkan satu saat ditugasi rektor. Tapi ketika jadi rektor, maka pengalaman saya di dalam kepemimpinan di masa kuliah bermanfaat sekali sampai dengan sekarang. Jadi teman-teman semua menjadi seorang yang memiliki kompetensi, integritas itu bukan satu proses yang otomatis, tapi proses pengembangan yang terus-menerus. Nah, buat adik-adik, caranya sekarang kembangkan diri dengan terlibat berbagai aktivitas. Jadi, saya dulu waktu kuliah kalau ditanya, ambil SKS-nya berapa? Satu semester. Saya bilang saya ambil selalu 24.
Kadang-kadang saya ambil lebih dari 24, 27, padahal sibuknya nggak kira-kira. 18 dalam kelas, 6 di luar kelas. Yang tercatat dalam SKS adalah 18. Yang 6 adalah aktivitas saya di luar kelas. Kalau saya ditanya berapa SKS-nya, saya bilang 24. Kita biasanya kalau bilang 24 itu artinya 24 dalam kelas. Nah, pengembangan diri itu bukan hanya dalam kelas, di luar kelas. Itu harus dikembangkan secara serius. Dan buat kita semua itu artinya repot. Di saat yang lain hanya belajar, kita belajar dan beraktivitas. Jadi buat adik-adik semua, masa kuliah ini masa yang amat berbeda dengan masa-masa sebelumnya, karena di sini punya ruang untuk mengatur sendiri kegiatannya. Dan fase-fasenya itu berbeda dengan fase pendidikan sebelumnya. Adik-adik sudah siap-siap nih. Kalau dulu masa SD tahu, sesudah SD terus apa? SMP. SMP belajar. Tujuannya apa? Masuk SMA. Fase berikutnya SMA. Setelah SMA, ya kalau udah SMA terus kuliah. Nah, masuk kuliah. Selalu kelihatan next step-nya itu apa. SD lihat ke depannya SMP. SMP lihat ke depannya SMA. SMA lihat ke depannya kuliah. Sekarang saya mau tanya, habis kuliah terus apa? Mau apa lagi? Mau SD lagi? Nggak mungkin. Mau SMP lagi? Nggak mungkin. SMA lagi, terus mau apa besok? Saat ini Anda tidak ketemu next step yang bisa didefinisikan seperti fase-fase pendidikan sebelumnya. Tidak bisa, titik, nggak bisa. Kalau dulu Anda bisa bilang, bisa SMA, saya mau pilih kampusnya A, B, C, D pilihannya. SMP juga begitu, SMA-nya A, B, C, D saya mau pilih. Sekarang Anda tidak bisa begitu. Sekarang Anda kembangkan kompetensi Anda, tumbuhkan kepemimpinan Anda, lalu sesudah itu, Anda akan ketemu dengan berbagai kesempatan. Peluang terbuka, bisa diambil atau tidak, tergantung Anda punya kesiapan atau tidak. Jadi saya sering sampaikan berkali-kali pada para mahasiswa ketika saya masih di kampus, IP yang tinggi itu penting. Karena IP yang tinggi itu mengantar Anda pada panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara, bukan IP yang menentukan. Di ruang wawancara, kepemimpinan Anda, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kemampuan untuk berinteraksi, pengalaman organisasi, itu yang menentukan. Jadi, IP yang tinggi hanya mengantarkan sampai panggilan wawancara, titik. Sesudah itu, IP tinggi tak bisa membukakan Anda lebih jauh. Tapi bukan berarti jangan disimpulkan IP-nya harus rendah, jangan, IP-nya tetap baik. Makanya saya katakan tadi seimbang antara aktivitas dalam kelas dan aktivitas luar kelas. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah kepemimpinan akan tumbuh berkembang dengan baik. Dan buat adik-adik semua yang sekarang masih kuliah, saya berharap Anda mengembangkan kesiapan Anda untuk masa depan. Lokasi kuliah bisa di mana saja, tapi wawasan harus global. Wawasan harus global. Buat teman-teman mahasiswa, usahakan Anda menguasai bahasa internasional. Kepemimpinan ke depan akan membutuhkan kemampuan untuk mengartikulasikan pikiran dalam bahasa internasional dan kemampuan untuk bisa menyerap bahan-bahan dari internasional. Ini kita kebetulan sedang ngalamin pandemi COVID. Di masa-masa awal pandemi COVID, adakah literatur dalam bahasa Jawa? Tidak ada. Adakah literatur dalam bahasa Sunda? Tidak ada. Adakah literatur COVID dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Semua literatur COVID itu adanya dalam bahasa internasional.
Kalau tidak bisa memahami bahasa internasional, maka hampir pasti tidak tahu apa itu COVID dan apa itu cara penanganannya. Pengalaman pandemi COVID ini menunjukkan sebuah masalah yang datangnya tidak dari Indonesia, membutuhkan pemahaman yang luas. Jadi Anda harus berwawasan global, karena dunia Anda adalah dunia yang sudah jadi satu. Indonesia dengan seluruh wilayah di bumi ini. Dan itu artinya kuasai. Bahasa internasional itu apa? Saya garis bawahi, ini bukan bahasa asing. Beda bahasa asing dengan bahasa internasional. Bahasa asing itu bahasa bukan bahasa kita. Kalau bahasa internasional itu bahasa antar bangsa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Prancis. Itu adalah contoh-contoh bahasa internasional. Yang berikutnya, saya berharap teman-teman yang sedang kuliah sekarang ini aktif di dalam membangun jejaring. Masa kuliah bangun jejaring, domestik maupun global. Anda punya Facebook, Anda punya jalur media sosial, itu semua bisa dipakai untuk berinteraksi dengan berbagai pihak dunia. Ini alat ini, HP ini, itu bisa menyambungkan kita kemana saja. Jangan sampai alat ini hanya menyambungkan kita ke teman lama, teman SD, SMP, SMA. Kalau kita hanya melakukan itu, alat modern ini tidak lebih dari perawat hubungan tradisional masa lalu. Sementara Anda harus menggunakan ini untuk membangun masa depan. Bangunlah jejaring. Bila Anda bidangnya pendidikan, pertanyaannya, sudahkah tersambungkan dengan pusat-pusat penelitian pendidikan terbaik di dunia? Sudahkah berkenalan dengan para inovator pendidikan dunia? Sudahkah Anda berinteraksi dengan mereka? Kalau bidangnya biologi, apakah Anda berteman dengan para penerima Nobel? Apakah Anda tersambungkan dengan pusat-pusat penelitian bidang teknologi dunia? Tidak perlu berkunjung ke negaranya, tapi tersambungkan lewat jaring digital. This is the future. Jadi pesan saya buat adik-adik semua, lokasinya boleh di Jogja, boleh di Jakarta, boleh di Ambon, boleh di Ponorogo. Tetapi jejaringnya dunia. Ini yang harus dimiliki oleh kita semua. Jadi teman-teman, selamat mengembangkan kepemimpinan. Selamat menyusun rute perjalanan masa depan. Dari kapan? Dari sekarang. Jangan khawatir digembleng, jangan khawatir yang berat-berat. Dan kalau ini perjalanan hidup itu sebagai sebuah gambarannya jalan, Anda ingin sampai ke puncak, tapi sambil jalan, jalannya kok rata dan menurun. Kalau jalannya rata dan menurun, saya jamin Anda tidak sampai ke puncak. Tapi kalau jalannya terasa mendaki, terasa berat, meskipun Anda belum lihat ujungnya, Anda tahu ini sedang perjalanan ke puncak. Tidak ada puncak lokasinya di bawah, puncak itu di atas. Dan puncak itu jalannya menanjak, perlu energi ekstra. Jadi kalau Anda selama kuliah ini terasa ringan, terasa enteng, sesungguhnya Anda sedang menjalani jalan datar yang tidak mengantarkan Anda ke puncak. Tapi kalau Anda menjalani ini dengan penuh tenaga, dengan ekstra energi, kenapa? Karena sibuk, karena banyak aktivitas, karena banyak kegiatan, maka sesungguhnya Anda sedang menyiapkan jalan untuk menuju puncak. Dan ketika Anda sampai di puncak, Anda akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Pada saat itu, Anda bisa melakukan begitu banyak hal. Raihlah puncak-puncak baru. Dan anak muda, cara masa depan, siapkan rencana itu dan sebaik-baiknya. Jaga stamina fisik, jaga stamina intelektual, jaga stamina moral. 3 stamina itu dijaga, insya Allah Anda akan bisa membawa diri Anda, keluarga Anda, umat Anda, kita semua dalam kebaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali.